Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan yang cukup menarik, 1,8% di level 8.238. Investor asing hari ini pun mencatatkan net buy yang cukup besar. Untuk market reguler sebesar 1,4 triliun, namun karena ada net sell 62 miliar di market turn dan negosiasi, untuk total all market hari ini asing net buy 1,3 triliun rupiah. Sedangkan untuk kurs rupiah hari ini mengalami pelemahan 0,3% di level 16.606 rupiah per 1 US dollar. Oke guys, jadi yang pertama kita akan awali dengan analisa saham big bank terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas juga saham fundamental lain yang ternyata hari ini juga bisa menanjak naik dan ada akumulasi. Oke guys, untuk BBCA hari ini kenaikannya bahkan lebih tinggi lagi dibandingkan kemarin. Kemarin naik 5%, hari ini naik 7,6%, close di Rp8.475 per saham. Kemarin sudah kita bahas bahwa di bawah level 8.000. Kemarin kan close-nya itu di 7875. Dan kemarin juga memang tidak arah ya, tidak di lock gitu. Jadi sebenarnya kemarin itu bisa entry guys. Dan hari ini ternyata lanjut naik ya. Dan itu biasa terjadi ketika asing sudah benar-benar yakin untuk masuk di sebuah saham, biasanya akan ada kenaikan lanjutan disertai dengan akumulasi yang bisa saja lebih besar. Nanti kita lihat guys, apakah akumulasi hari ini lebih besar dibandingkan kemarin atau tidak. Namun memang kenaikan BBC hari ini 7,6%, close di dekat MA 150 di 8475 ini merupakan kenaikan yang cukup menggembirakan, terutama untuk teman-teman yang sudah cukup lama nih melakukan averaging down dan portonya mungkin per hari ini ada yang mulai menghijau atau juga ada yang kerugiannya itu mulai menipis. Nah, ini tergantung ya, teman-teman punya di average berapa nih? Boleh tulis di kolom komentar. Tapi alhamdulillah porto kita per hari ini sudah menghijau kembali dan memang kita pun sudah re-entry di BBCA. Jadi ya alhamdulillah kita sudah dapat cuan, tapi memang ini waktunya untuk hold guys karena katalis positif datang bertubi-tubi sehingga kita cukup yakin bahwa saham big banks ini berpotensi rebound. Termasuk BBCA yang hari ini lanjut diakumulasi oleh AKD, XAGBK dan juga AI, dan teman-teman bisa lihat retailnya jualan. Ada YP, XL, PD, SQ, XCNI. Nah, ini sekuritas yang biasa digunakan oleh investor retail juga melakukan penjualan yang cukup besar, guys. Kita coba lihat ya untuk transaksi asing saham BBCA. Hari ini ternyata akumulasi asingnya lebih besar dibandingkan kemarin. Kemarin itu net buy 894 miliar, hari ini mencapai 1,3 triliun rupiah. Yang artinya memang didominasi nih oleh akumulasi di saham BBCA ini sendiri. Nanti kita akan lihat bagaimana dengan saham BRI, BNI, dan Bank Mandiri. Apakah sama-sama diakumulasi atau sebaliknya? Kita lihat terlebih dahulu untuk BBRI, nanti kita akan bahas terkait dengan averaging down ya. Nah, BBRI ini ada kenaikan hari ini 2,17% di level Rp3.760 per saham. Tadi sempat ke area high di 3790, namun close di 3760. Jadi ada sedikit penurunan dari area high hari ini. Cukup netral, kita lihat ada ZP BKRX yang akumulasi dan AK CCCP yang melakukan penjualan distribusi. Lalu untuk retailnya posisi saat ini adalah mix. Ada yang melakukan pembelian, terutama dari SQ dan XL, lalu juga ada MG, sedangkan untuk beberapa lainnya melakukan penjualan atau apa ya, ibaratnya take profit lah ya dari XC, PD dan lainnya. Gimana nih retailnya banyak yang jualan Kak? Apakah kita masih harus lanjut hold dan masih ada potensi kenaikan? Nanti kita bahas ya berjalan dengan pembahasan averaging down. Nah, untuk BBRI hari ini ternyata berbalik akumulasi. Kemarin net sell 30M, hari ini 94 miliar net buy. Teman-teman juga bisa lihat perbedaan warnanya ya. Di sini akumulasi dan lanjut naik 2,17%. Otomatis ada harapan BBRI bisa rebound. Bahkan kenaikannya bisa saja nanti diakumulasi atau diborong oleh investor asing secara besar-besaran. Sehingga ini peluang yang sangat bagus untuk mengembalikan porto merahnya menjadi porto yang menghijau.
Kita lanjut ke BBNI. Untuk BBNI hari ini naik tipis 0,2% di level Rp4.050 per saham, padahal hari ini kita lihat sempat naik ke area high di 4130. Oke guys, kita coba lihat ya, untuk di BBNI ternyata malah terjadi distribusi. Utamanya dari AK, CC, YUPD, namun kita lihat beberapa retail juga ada akumulasi masuk. Lalu untuk top buyer-nya ada ZP dan DR. Jadi untuk BBNI ada net sale di 102 miliar hari ini. Wah, ternyata asing malah menjual saham BBNI dengan net sale yang lebih besar dibandingkan kemarin. Lalu kita lihat untuk Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini juga naik tipis 1%-an saja, close di Rp4.350 per saham. Masih ada distribusi ternyata, terutama dari CCXAAK. Namun ada AIBK yang terpantau melakukan akumulasi. Jadi sebenarnya untuk BBNI dan Bank Mandiri ini meskipun terlihat memang net sell, tapi ada beberapa asing yang mulai akumulasi ya tipis-tipis lah. Tapi semoga saja nanti bisa seperti BBRI, di mana dari yang tadinya net sell bisa berubah menjadi net buy. Untuk net sell asing di Bank Mandiri hari ini ternyata juga menipis, kemarin 239 M, hari ini di 117 M saja. Jadi ada potensi Bank Mandiri juga diakumulasi. Namun lagi-lagi untuk Bank Mandiri dan BBNI ini masih tercatat net sell ya. Meskipun ada beberapa asing yang melakukan pembelian tapi memang tidak terlalu besar, guys. Nah, sedangkan untuk, BBRI dan juga BBCA ini sudah fix diakumulasi asing, bahkan BBCA ini malah diborong, benar-benar diborong, guys. Kemarin 800 miliaran, hari ini 1,3 triliun. Untuk BBCA saja itu sudah sangat-sangat tinggi. Jadi sebegitu yakinnya asing terhadap potensi dan fundamental saham BBCA. Nah, untuk averaging down, jadi gini guys, kalau misal teman-teman membeli saham fundamental, baik itu untuk swing ataupun mungkin untuk invest jangka panjang, either teman-teman hanya mengincar dividen atau juga mengincar capital gain-nya, kenaikan harga sahamnya. Yang perlu diperhatikan adalah jangan beli ketinggian. Kalau misalkan teman-teman beli sedikit lebih tinggi dibanding harga yang murahnya gitu ya, atau area low-nya, sebenarnya tidak masalah teman-teman minus 4%, 5%, tapi juga harus disertai dengan adanya strategi untuk averaging down. Ya, jadi kalau misalkan kita nih merasa sudah beli di harga termurah, waktu itu kan supportnya di sekitar 8.300. Wah, ini saya sudah beli nih di 8.300 karena saya beli di support ya, di sekitar bulan Agustus nih. Saya sudah beli di support, lalu dinaikkan. Wah, benar nih, ini harga terendah BBCA di 8.300. Lalu ketika dinaikkan teman-teman tidak take profit dan harga sahamnya malah turun kembali. Nah, disinilah strategi averaging down bekerja. Yang pertama, untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Yang kedua adalah untuk menurunkan average kita. Jadi tujuan mendapatkan harga yang murah adalah agar ketika naik seperti ini, kita dapat cuan yang lebih besar. Ya, kalau misal teman-teman udah averaging down, ya average-nya tetap di 8.300, otomatis ini baru naik beberapa persen saja. Ya mungkin sekitar 1-2%, ya 1-3% lah, kalau misal dari 8.300. Tapi jika teman-teman averaging down, menurunkan average-nya dan dapat harga yang lebih murah lagi, otomatis ketika kita tambah muatan, itu ada ketenangan, ada keyakinan. Tenang karena ini saham fundamental yang kuat gitu ya, bukan saham-saham gorengan, guys. Jadi untuk averaging down juga ya kita tenang-tenang saja. Nah, kemarin kan teman-teman lihat ya, saham Dada itu sempat naik tinggi, sempat memberikan cuan besar, tapi ketika tidak di take profit, balik turun, tidak mau stop loss, tidak mau take profit meskipun memang profitnya sudah tergerus, itu malah berbalik rugi, berbalik minus. Otomatis ya masih ada keyakinan harga akan naik lagi, padahal harganya turun sangat dalam. Sehingga dari yang tadinya profit, ya bisa dikatakan puluhan juta, ratusan juta, berbalik minus puluhan juta, ratusan juta. Nah, itu yang tidak kita hindari ya. Jadi tetap strategi itu harus ada, baik untuk strategi jangka panjang atau jangka pendek, baik untuk trade ataupun invest, tetap harus ada strateginya. Next, kita juga cukup tercengang melihat saham fundamental lain yang naik.
Salah satunya adalah Telkom. Telkom hari ini naik 11,5% di Rp3.280 per saham. Strategi averaging down juga ini akan bekerja sangat baik untuk saham fundamental lain, selain big banks ya. Selain bank secondliner, juga yang memiliki fundamental contohnya Telkom. Misalkan nih teman-teman belinya ketinggian di resisten terdekat di 3.400. Pelan-pelan harga sahamnya turun. Wah, sakit ya diiris pelan-pelan gitu. Porto kita merah terus setiap hari. Tapi ketika ada fenomena seperti ini dan teman-teman masih yakin dan terus melakukan averaging down, average kalian turun dan ketika harganya dinaikkan, ini sudah merubah keadaan. Sudah merubah porto teman-teman dari yang tadinya merah menjadi hijau. Dan tentunya merubah rugi jadi profit. Untuk Telkom, kita lihat akumulasinya lumayan besar, terutama dari KZ, AKRX, dan retail ramai-ramai jual dan take profit. Sebenarnya ini adalah waktu yang bagus untuk teman-teman yang merasa cuannya sudah cukup untuk melakukan take profit. Tapi karena kita baru melihat nih akumulasi asingnya ini baru dimulai, jadi sebenarnya kita masih cukup yakin untuk hold dan cukup yakin juga akan ada kenaikan lanjutan. Untuk Telkom hari ini net buy cukup besar guys dari asing 226 miliar. Kemarin itu ya maksimal hanya di 55 miliaran. Ya alhamdulillah hari ini net buy-nya mencapai 226 miliar untuk Telkom. Artinya teman-teman yang masih pegang di harga bawah nih, ya bahkan sejak di area low sekitar 2000 sampai 2300 ini kita anggap sebagai harga termurah Telkom. Karena memang Telkom itu pernah di 4000 anjlok parah gitu ya. Sampai nanti balik lagi ke 4.000, kita berharap teman-teman masih hold, terutama yang punya average harga bawah, ataupun mungkin yang kemarin teman-teman melakukan swing di sekitar 2.800. Saya yakin ini masih ada potensi, jadi teman-teman silakan pantau. Tapi jika ternyata meleset ya, atau tiba-tiba ada koreksi, teman-teman mau take profit ya silahkan, karena disclaimer on. Semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Lalu hari ini ada Adro guys. Wah, ini holder Adro saya acungi jempol nih. Dari yang tadinya profit ya, pegang di harga berapa waktu itu? 2000-an ya? Sorry guys, saya lupa ya. Waktu itu sempat ke 4000 apa ya? Oh iya guys, naik 80% loh guys. Dari 2300-an ya. Area low waktu itu 2300, naik 80% ke 4000. Ya, lalu tiba-tiba ada PUPS nih. Wah, PUPS katanya tidak jual. Tapi kan memang sudah cuan dari AAD-nya. Nah, pasti di portonya ini masih merah, guys. Karena average-nya ya kalau misalnya di 2300 pun ya ini masih cukup tinggi. Jadi untuk Adro teman-teman yang mungkin sudah cukup lama nih melihat Adro-nya bolak-balik ya menyentuh level support, saya yakin ini ada apa ya akan ada suatu hal yang menggembirakan ya di depan sana dan semoga benar-benar terjadi di mana Adro-nya bisa naik kembali. Nah, setelah turun di harga bawah cukup lama, ternyata hari ini kita melihat ada kenaikan yang dibarengi dengan akumulasi. Tentunya ini menjadi kabar yang sangat menggembirakan untuk teman-teman, tapi ini baru fase awal. Kita lihat kenaikan hari ini 6,4% di level 1805. Untuk hari ini small accumulation dari top 5 itu dari BB, BK, AKTP, dan AZ. Kita cek ya, seberapa besar sih hari ini asingnya borong Adro. Oh, ternyata hari ini berbalik akumulasi 140 miliar net buy asing di saham Adro. Teman-teman bisa cek untuk Adro ini berbulan-bulan bahkan dia di net sell asing guys. Terus menerus dijual asing, dibuang asing gitu ya. Jadi saya cukup ibaratnya takjub lah melihat teman-teman holder Adro ini yang sabar ya, cukup lama bersabar untuk menunggu Adro-nya kembali diakumulasi asing dan pada akhirnya semoga bisa benar-benar rebound. Selanjutnya ada AAD yang hari ini juga melanjutkan kenaikan 1,5% di level Rp8.025 per saham. Setelah minggu lalu kita lihat AAD ini sempat sideways dan kita lihat hari ini akumulasinya berlanjut terutama dari KZ, XC, AK, ZPBK dan lainnya. Nah, ini kan berarti masih ada retail yang masuk di AAD sampai hari ini. Untuk transaksi asing di AAD ya standar lah sebenarnya, net banyak 30 M hari ini.
Kenaikannya pun standar hanya 1,5% saja, tapi yang paling penting adalah asingnya masih ngumpulin barang, guys. Asingnya ini masih buy terus-menerus, konsisten ya. Jadi tidak yang tiba-tiba akumulasi 100 M, tapi jualan 200 M gitu, tidak seperti itu. Untuk saham ADI ini, asingnya akumulasi secara perlahan. Tapi saya cukup yakin di beberapa waktu ke depan ada potensi juga untuk langsung dinaikkan, seperti tadi saham Telkom dengan akumulasi yang besar. Lanjut ke ADMR, hari ini ADMR naik dengan kenaikan yang lumayan menarik, 8,7% di level Rp1.370 per saham. Akumulasinya oke, terutama dari YPYU dan lainnya. Beberapa retail mulai ada yang jualan juga guys, mulai ada yang take profit di ADMR, kemungkinan kemarin yang dapat harga di area higher low-nya. Nah, untuk ADMR hari ini ternyata malah ada net sell 6,5 miliar dari asing. Setelah kemarin net buy 10 miliar. Jadi kesimpulannya untuk Adro di ADMR, Adronya sudah sangat menarik, sedangkan ADI juga masih oke, tapi ADMR ini asingnya malah net sell guys. Jadi bisa dipantau dulu. Kalau misal teman-teman masih hold, silahkan dipantau dan persiapan untuk take profit jika ternyata gagal naik di atas 1.500. Oke guys, kita coba rekap ya. Saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing, ternyata ada BBCA, lalu Telkom, ada Adro, BBRI, Astra International, Antam, MDKA, UNTR, AMRT, AADI, NCKL, ASA, ISAT, Indi, lalu ada Unilever, BRIS, Akra, Pegas, dan ITMG. Sedangkan saham-saham yang paling banyak didistribusi asing hari ini, ternyata ada Bank Mandiri, Cuan, BBNI, lalu ada WIFI, BRMS, Arci, Aman Mineral, CDIA, MBMA, Film Bumi, HRTA, Dewa Emas, GTSI, DSNG, PSAB, Ratu, dan Esraj. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.